Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Nur Aini yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Aini dari Majelis Taklim Al-Badriyah, Patriot Dalam. Saya mau menanyakan bagaimana seseorang mau pergi haji tapi tetangganya ada yang sakit keras, terus kurang mampu. Bagaimana uangnya, apa buat haji, apa buat yang orang sakit itu? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, haji itu wajib bagi yang mampu. Jelas ya Bu ya. Mampu tadi Pak Kiai jelaskan tidak hanya mampu dengan harta. Ya, mampu fisiknya segala macam dan juga dia sudah dapat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kasusnya ada dana, ini mungkin untuk di store awal Bu ya. Karena kalau haji kan nggak bisa langsung ya. Untuk di store awal ternyata tetangga kita ada yang sakit keras dan membutuhkan. Inilah berlaku fikih prioritas. Di mana kita harus memprioritaskan ibadah kita. Dua-duanya itu wajib. Hajinya wajib, menolong apalagi tetangga dekat itu juga hukumnya wajib. Kalau haji kita setor, mungkin kita nunggunya entah sampai kapan, tapi ini kan butuh langsung. Apalagi sakit keras. Ditunda seminggu bisa is dead gitu ya, bisa lewat. Jadi menurut saya, maka Ibu tolong dulu. Insya Allah Bu, niat Ibu untuk mendp haji itu sudah Allah catat. Bahkan mungkin double pahalanya 2. Niatnya dapat, menolongnya juga dapat. Ini juga pelajaran buat kita semua yang sudah haji berkali-kali, umroh berkali-kali. Ya, disebut orang Indonesia itu umat Islam yang kaya-kaya. Tapi di sekitarnya banyak yang miskin. Ada orang yang mementingkan umroh haji berkali-kali, tetangganya kelaparan. Tetangganya miskin. Mau ngutang aja ke Pak Hajinya pelit. Padahal dia umroh berkali-kali. Nah, Rasulullah SAW itu tidak berkali-kali haji, juga tidak berkali-kali umroh. Ini pun harus disadari oleh para aghnia. Orang-orang kaya cukuplah haji sekali. Ya umroh mungkin ya 5 tahun sekali. Di sekitarnya banyak ibadah-ibadah yang harus dia lakukan. Di antaranya menyantuni para tetangganya. Percuma dia haji berkali-kali tapi dia pelit, tapi dia jahat sama tetangganya. Percuma dia umroh tiap bulan tapi akhlaknya enggak bagus. Ada namanya prioritas dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Ibu tetap nyampe pahalanya. Sudah niat berhaji, ya Allah catat itu, plus Ibu dapat juga pahala menolong tetangga. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa sekali. Nah, Ustadz Hilmi mungkin bisa dikembangkan. Memang kita pernah membaca sebuah kisah pada masa para nabi terdahulu begitu ya. Ada orang yang sempat berhaji kemudian bermimpi bahwa seluruh di tempat ini, tempat suci ini tidak ada yang terima. Kecuali satu orang yang jauh dari sana. Dan ternyata kasusnya sama. Ini kan artinya kita tidak perlu khawatir untuk melakukan kebaikan ternyata berbuah sama pahalanya dengan orang yang telah memberikan kepada fakir miskin, Ustaz. Betul. Karena haji tadi muaranya adalah albirru, kebaikan, mabrur. Ya. Percuma dia haji umroh berkali-kali tapi dia tidak ada dampak kebaikan dalam dirinya. Tidak ada dampak kebaikan kepada lingkungannya. Maka celaka betul ketika ada orang haji berkali-kali tetapi tetangganya ada yang sakit keras, ada yang kelaparan, ada yang butuh ini, butuh tapi tidak disantuni. Ini celaka buat dia Mas Agung. Ya, jadi percuma hajinya, percuma umrohnya. Ya, karena itu bagi yang sudah, ya sudahlah. Yang pertama memberikan kesempatan kepada yang lain dulu. Yang kedua dia prioritaskan ibadah yang lain. Ya, supaya nanti nggak disumpahin sama tetangganya. Ya Bu ya, bayangin loh. Ibu sedang butuh uang, tetangga ibu orang kaya, haji umroh berkali-kali, ibu minjem duit 1.000 pun gak dikasih. Apa komentar ibu nanti? Didoain gak tuh hajinya? Diapain? Nah, na'udzubillahi min dzalik. Itulah Islam ini agama sosial, bukan hanya soleh individu. Bahaya itu. Ya, soleh dia mau soleh sendirian, bahaya. Ini Islam ini agama yang hablum minallah dan hablum minannas.